Demi berlebaran, sebagian orang rela berhutang dengan cara menggadai barang. Mulai dari perhiasan emas hingga kendaraan. Fanimu menemui fakta mencengangkan. Transaksi gadai di seluruh Indonesia meningkat 500 miliar rupiah pada bulan Ramadan tahun ini. Dari penelusuran Fanimu, tak jarang yang memaksakan mengeluarkan uang meski melampaui batas kemampuan demi sesuatu yang baru. Jika tidak disiasati dengan baik, bukan tak mungkin uang gaji dan tunjangan hari raya habis dalam sekejap. Bagaimana kiat bijak menyesuaikan pendapatan dengan gaya hidup saat berlebaran? Pemirsa, simak penelusuran Fanimu selengkapnya. Jelang Lebaran, saya berkunjung ke salah satu tempat perbelanjaan ibu kota. Setiap harinya, tempat ini dipenuhi oleh lebih dari 100.000 orang pengunjung. Puluhan miliar transaksi jual beli terjadi setiap hari selama bulan Ramadan. Untuk kebutuhan Lebaran, berapa Bu kira-kira dana yang Ibu siapkan? Kurang lebih sekitar 20-an. 20 juta rupiah. Kira-kira untuk apa saja Bu biayanya? Pakaian anak kan, buat sendiri, suami, ponakan-ponakan, orang tua, saudara-saudara. Dari dana yang Ibu siapkan, kira-kira masih ada sisa nggak Bu? Kayaknya malah kurang itu. Segitu. Malah nombok ya iya. Bu ya? 10 juta, angpau belum termasuk. Belum termasuk. Kira-kira kalau sudah termasuk angpau berapa Bu kira-kira? Sekitar 20 deh. Kurang, nambah malah. Malah nombok? Iya. Jadi nggak ada sisa? Minus Bu? Minus. 15 juta rupiah iya. Untuk Lebaran tahun ini? Iya, betul. Kalau boleh tahu itu dananya dipakai untuk apa saja? Ya buat beli baju lebaran, terus beli kue-kue juga, terus beli minuman, gitu. terus buat persenan juga gitu. Buat angpau? Iya, buat angpau. 15-an habis kayaknya. 15 juta sama uang mudik? Belum, uang mudik lebih lagi nanti. Mudiknya kemana? Kalongan. Pekalongan. Sama uang mudik totalnya jadi berapa? Mungkin 50-an habis kalau kita iniin total. 50 juta rupiah? Iya, bener. Inilah fenomena yang terjadi setiap tahun. Hari raya, pengeluaran pasti membengkak. 9 potong ya Bu ya? Iya, semuanya 9. Namun itu tak mengurungkan niat sebagian warga untuk tetap berbelanja. Yang dua itu udah di diskon tuh Bu, yang 200. Oh gitu. Euforia jelang Lebaran tak hanya ramai di pusat perbelanjaan, tapi juga di sejumlah lokasi penting lainnya. Seperti di tempat penukaran uang, stasiun kereta, toko yang menjual aneka parsel Lebaran, hingga tempat menggadai barang. Kalau boleh tahu Ibu datang ke sini untuk menggadai barang apa Bu? Berupa emas. Perhiasan. Gelang atau kalung atau? Gelang. Ini rencananya dana yang cair berapa Bu dari yang digadaikan? Nggak banyak ya Mbak ya, cuma 4 juta. 4 juta. Ya lumayan lah Mbak, cukup. Kalau untuk Ibu sendiri alokasi budget khusus untuk dana Lebaran itu sekitar berapa sih Bu? Kurang lebih 10 juta ya, 10 jutaan. Demi berlebaran, sebagian orang rela berhutang dengan cara menggadai barang. Bagi Astuti, inilah cara yang rutin dilakukannya setiap tahun untuk menambal kekurangan biaya kebutuhan Lebaran. Untuk Ramadan baru kali ini aja Ibu menggadai? Enggak. Oh, untuk Lebaran udah 3 kali ya. 3 kali Lebaran ini. 3 kali Lebaran berturut-turut? Iya, berturut-turut. Menggadaikan iya. Perhiasan? Perhiasan juga. Iya. 1 gelang emas Ibu ya? Iya. Tak hanya perhiasan emas yang kerap digadai. Di tempat yang berbeda, saya menjumpai seseorang yang menggadaikan kendaraannya demi bisa berlebaran. Selamat pagi Ibu. Bisa dibantu? Ya, saya mau menggadaikan motor saya. Dengan surat-suratnya tentunya. Bagaimana bisa? Bisa, nanti syarat-syaratnya kendaraan beserta surat-suratnya BPKB, STNK, dan faktur semuanya ditahan di sini. Oh ya, kebetulan saya bawa Mbak. Boleh dilihat BPKB STNK-nya Baik. Bapak?
Atas nama sendiri ya Iya, kendaraannya atas ya? nama sendiri. Salah satu syarat untuk mengendalikan kendaraan itu usia kendaraannya 5 tahun terakhir. Oh, gitu. Kebetulan Bapak kendaraannya tahun 2010, berarti masih sesuai dengan syarat Oh, dari masih kami. layak ya. Tadi saya lihat Bapak datang untuk menggadaikan motor. Kalau boleh tahu, berapa pencairan dana yang diperoleh dari menggadaikan motor? Oleh pihak Pegadaian dinilai dana yang layak saya terima adalah sebesar 3 juta rupiah. Itu dananya untuk digunakan apa, Pak? Untuk tambahan biaya renovasi rumah. Karena target saya sebelum Lebaran, renovasi rumah saya sudah rampung. Pria yang ingin identitasnya dirahasiakan ini mengaku baru pertama kali menggadaikan barang. Hal yang sebetulnya ia hindari sedari dulu. Apa yang membuat Bapak, oke lah akhirnya saya menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman dana? Iya, karena saya pikir sudah banyak biaya yang dikeluarkan untuk renovasi rumah saya dan sudah banyak juga di luar dana yang saya pinjam. Kebetulan saya sudah dapat tunjangan hari raya dari di mana tempat saya bekerja, jadi saya rasa sudah cukup. Tapi ternyata biayanya itu di luar dugaan. Meleset. Meleset ya, jadi saya putuskan untuk coba ke Pegadaian. Saya menemui fakta mencengangkan. Transaksi gadai di seluruh Indonesia meningkat hingga 500 miliar rupiah pada bulan Ramadan tahun ini. Kalau transaksi orang menggadai biasanya ya sampai pertengahan puasa. Dari awal puasa? Dari awal puasa sampai pertengahan puasa biasanya mengalami peningkatan memang. Tapi ketika menjelang Lebaran, penebusan itu relatif besar sehingga kami harus ekstra untuk mengelola dana. Manajer Humas Pegadaian Basuki Tria menjelaskan fenomena lonjakan transaksi yang lazim terjadi tiap tahunnya di Pegadaian kala menyambut Lebaran. Betul tidak sih ada kecenderungan menjelang Lebaran bahwa orang-orang beramai-ramai menggadaikan emas, Pak katakan. Tapi menjelang Lebaran, H-5 misalnya, mereka kembali menebusnya. Tapi Ya, setelah betul. Idul Fitri, mereka menggadaikan kembali. Betul. Dan fenomena ini sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita sangat paham di Pegadaian seperti itu fenomenanya. Jadi ada budaya juga ketika orang misalnya merantau kan ingin melihat sukses dari perantauan itu apa gitu kan. Mungkin dengan emas yang dipakai yang itu merupakan bentuk aktualisasi diri bahwa ini saya berhasil mendapatkan harta yang saya peroleh dengan hasil dari perantauan kami selama setahun misalnya seperti itu. Untuk wilayah Jakarta sendiri, transaksi gadai oleh nasabah umumnya mereka menggadai barang jenis apa, Pak? Secara umum itu memang masih 95% kurang lebih itu masih emas ya, karena barangkali ada sisi praktisnya juga. Ketika orang menggadaikan barang-barang non emas seperti misalnya televisi, sepeda motor dan seterusnya kan agak sedikit repot kan dengan membawa barang itu ke Pegadaian. Membludaknya kebutuhan Lebaran sebetulnya bisa disiasati dengan cermat mengelola dana. Jika tidak, bukan tak mungkin uang gaji dan tunjangan hari raya ludes tanpa sisa. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, ini kan persiapannya tidak hanya dari segi rohani saja, tapi juga finansial. Betul. Nah, menurut Mbak Prita, pengeluaran apa saja sih yang paling dibutuhkan pada saat menjelang Idul Fitri kali ini? Yang pertama itu pastinya semua orang akan butuh untuk mengeluarkan zakat. Nah, pengeluaran berikutnya biasanya adalah pengeluaran untuk kebutuhan Lebaran. Contohnya untuk panganan, lalu pakaian, dan juga biasanya angpau untuk sanak saudara. Nah, pengeluaran yang ketiga itu biasanya adalah pengeluaran untuk mudik. Dan pengeluaran keempat, mereka mungkin sebelumnya punya utang dan kemudian mau membayarkan. Dan yang terakhir biasanya sih kalau yang sudah cukup peduli dengan keuangannya, mereka akan terpikir untuk membuat tabungan dan investasi. Perencana Keuangan Prita Gozi mengungkapkan fakta menarik dari budaya konsumtif warga yang seolah menjamur di bulan Ramadan. Ternyata menariknya lagi statistiknya itu adalah memang masyarakat di Indonesia saat dapat THR itu 90%-nya pasti dihabiskan untuk makanan. Lalu sekitar 70% menggunakan THR untuk membeli baju baru. Lalu barang elektronik ini juga ternyata adalah fenomena yang menarik. Orang pada saat dapat THR 50% lebih dari masyarakat Indonesia ternyata membeli elektronik. Agar tidak terjebak pada kondisi besar pasak daripada tiang,
Prita membagikan triknya agar bisa berbelanja pintar di bulan Ramadan. Yang pertama adalah harus punya rencana belanja. Karena kalau tidak, kita akan selalu merasa uang kita masih banyak karena kita baru terima penghasilan 2, yaitu gaji dan THR. Nah, setelah bikin rencana belanja, kalau bisa kita bikin pos-pos alokasi. Kalau orang zaman dulu tuh sering pakai dompet dan juga amplop. Tapi kalau saya sekarang di zaman modern menyarankannya pakai rekening tabungan. Nah, yang ketiga itu kita lihat dulu kalau mau belanja pakaian, coba bongkar lemari. Jangan-jangan ada barang yang masih ada tag harganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulan Ramadan seharusnya menjadi bulan penuh hikmat dan berkah, bukan justru bulan penghabisan tanpa arah. Bijak mengatur pengeluaran dan ikhlas membagikan rezeki membuat Lebaran menjadi lebih berarti. Karena pada akhirnya, perhiasan paling berharga yang perlu disiapkan adalah hati kita masing-masing. Ketika segala kebutuhan datang dengan hanya satu sentuhan. Sesaat lagi di 360.